Anda masih bersama kami di dalam Dialog Jurnal Pagi membahas mengenai pengaruh bandul kuat dari Partai Demokrat. Mas Gun-Gun, bagaimana Anda melihat mengevaluasi omongan dari Kang Saan tadi di segmen awal? Ya, saya pikir apa yang menjadi sikap Demokrat sekarang ya, itu harus betul-betul menjaga tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik pada masyarakat. Karena rentetan peristiwa penolakan terhadap Perpu atau penerimaan terhadap Perpu ini juga sangat terkait erat dengan sikap Partai Demokrat di periode DPR sebelumnya. Maksud saya pada saat Demokrat punya modal politik 124 kursi di DPR dan mereka walk out hanya menyisakan 6 orang, berarti kan ada kontribusi Partai Demokrat terhadap menggelindingnya isu soal pilkada langsung atau DPRD ini. Jadi kalau sekarang yang menjadi representasi Partai Demokrat, Pak SBY sebagai ketum partai, dan dia pada saat menjadi presiden mengeluarkan Perpu, kemudian setelah tuntas masa jabatannya sekarang ada satu posisi di mana Pak SBY sebagai ketum Partai Demokrat tentu diminta tanggung jawab oleh publik. Apakah dia konsisten untuk mengawal Perpu nomor 1 yang dia tanda tangani sendiri, itu kemudian untuk bisa menang di DPR. Karena kalau kemudian proses lobby negosiasi yang kemudian berujung pada kesepakatan dengan partai-partai yang notabene di Koalisi Indonesia Hebat, kemudian dikoreksi secara substansial ya oleh contohnya oleh Partai Golkar. Contohnya Partai Golkar melalui mekanisme organisasi dia menolak Perpu. Artinya kan mereka mengoreksi sikap bukan sebagai personalnya Pak ARB tetapi secara organisasional Partai Golkar. Nah, artinya kan ini menjadi sebuah tantangan bagi Partai Demokrat. Apakah Partai Demokrat mampu untuk melakukan proses kohesi ya di antara mereka yang berkonsensus secara politik, menandatangani kesepakatan politik. Nah, kalau enggak, maka yang saya salahkan menurut saya bukan hanya Partai Golkar tetapi juga Partai Demokrat karena punya tanggung jawab di ranah itu. Kemudian yang kedua, saya melihat kemarin mekanisme yang kemudian dilakukan di Munas Partai Golkar itu tidak terlepas dari proses politik di internal. Maksud saya penolakan Perpu ya pilkada itu tidak lepas dari proses marketing politik Abu Rizal Bakri di Munas. Dan itu kemudian berimplikasi pada keputusan organisasional karena kesepakatan Munas adalah kesepakatan organisasional. Kalaupun Pak Ical kemudian mengoreksi lewat Twitter itu menurut saya tidak berpengaruh. Kenapa saya bilang marketing politik? Karena tentu kalau isu pilkada dikembalikan ke DPRD itu tentu di banyak daerah DPD tingkat 1, DPD tingkat 2 berharap bahwa ketika mereka berada di struktur formal organisasi mereka bisa kemudian bertarung untuk menguasai kursi-kursi strategis kepala daerah. Nah, ini yang saya maksud sebagai bagian dari upaya persuasi selain tentu proporsional tertutup. Nah, hubungannya dengan Partai Demokrat adalah ketika kemudian Partai Golkar misalnya ternyata secara organisasional tidak mengubah meskipun secara personal Pak ARB bilang kembali mendukung Perpu. Nah, nanti ujiannya ada di DPR. Ketika misalnya sekarang Partai Demokrat hanya 61 dan menjadi faktor pembeda dalam konstelasi dua kekuatan yang bertarung, sikap Partai Demokrat sendiri akan diuji oleh publik. Misalnya, apakah konsisten atau tidak? Kalau kemudian dia kembali berretorika ya bahwa karena setelah dievaluasi ada dinamika segala macam kita udah tahu ini hanya bagian dari hyperreality dan simulasi realitas. Ketika simulasi realitas itu ya jelaslah itu bagian dari permainan politik elit yang sebenarnya tidak berujung pada menjawab harapan publik gitu. Nah, dari Demokrat sendiri apakah sekarang solid arahnya? Oh ya, udah sangat solid kan gitu kan. Ini kan gini, tadi seperti Mas Gun-Gun sampaikan, ini bukan semata-mata tanggung jawab moral Partai Demokrat karena Perpu dikeluarkan pada saat Pak SBY menjadi presiden, tapi bagi Partai Demokrat ini jauh lebih dari itu. Sekali lagi ini agar kita proses demokrasi kita itu kan tidak berjalan mundur kan gitu kan. Pak SBY selama 10 tahun itu kan telah membangun demokrasi ini kan mengalami kemajuan yang luar biasa, mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Nah, tidak boleh demokrasi ini mundur hanya karena salah satu yang menjadi
isu strategis kita itu soal pilkada itu dikembalikan kepada tidak langsung lewat DPRD. Ini yang harus kita cegah, dan di sini posisi Demokrat sudah jelas bahwa kita tidak mau menarik demokrasi ini mundur kan gitu kan. Nah, yang kedua terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab Partai Demokrat, sekali lagi bahwa dari awal sikap Partai Demokrat ketika Pak SBY sampaikan di YouTube itu di periode sebelumnya itu jelas bahwa Demokrat ingin bahwa pilkada langsung itu tetap dipertahankan, tapi dengan ada upaya perbaikan kan itu loh. Upaya perbaikan itu kan yang ditawarkan oleh Demokrat oleh Pak SBY itu kan 10 perbaikan. Ya. Karena kita mengetahui bahwa pilkada langsung yang sudah berjalan 10 tahun ini juga kan ada efek-efek negatifnya, dampak-dampak negatifnya soal money politik macam sebagainya. Ini yang harus kita cegah, kita kurangi. Maka dimasukkanlah perbaikan-perbaikan itu tadi. Nah, sekarang dalam Perpu itu upaya-upaya perbaikan semua sudah dimasukkan. Termasuk bagaimana seseorang yang melakukan praktek money politik itu harus didiskualifikasi oleh KPU. Tidak bisa, kalau dulu misalnya KPU tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan yang jelas untuk mendiskualifikasi. Sekarang kita minta untuk didiskualifikasi karena praktek money politik itu juga menjadi salah satu faktor yang menghambat proses demokrasi kan gitu kan. Nah, jadi dampak-dampak negatif ini yang harus kita hindari. Nah, Perpu ini sudah mengakomodir semua upaya perbaikan itu. Jadi di Demokrat sendiri so far sudah solid. Bukan hanya solid, tapi Demokrat juga akan berjuang mengajak fraksi yang lain untuk sama-sama mendukung. Jadi pasti nggak pecah suara lagi Pak ya? Tidak akan pecah suara. Oke, kita simpan dulu untuk segmen kedua. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.